Anda masih di News Hour. Pemerintah menerbitkan aturan baru melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan dari Program Jaminan Sosial Kesehatan Nasional. Dalam aturan baru, setiap warga wajib memiliki kartu BPJS Kesehatan jika ingin mengurus SIM, kemudian STNK, naik haji, dan umroh, bahkan menjadi syarat untuk transaksi jual beli tanah. Persyaratan baru ini akan mulai berlaku per 1 Maret mendatang. Lantas apa hubungan jual beli tanah, urus SIM, STNK, dan naik haji, serta umroh dengan kepemilikan kartu dari BPJS Kesehatan? Sudah bergabung melalui sambungan daring pada siang hari ini Kepala Humas BPJS Kesehatan ada Pak M. Iqbal Anas Ma'ruf dan pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti ada Pak Trubus Rahardiansyah. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang, Mbak. Salam sehat semuanya. Saya ke Pak Iqbal terlebih dahulu. Kita tahu per 1 Maret mendatang ini per instruksi presiden impres ini akan turun, akan terbit. Pak Iqbal, kemudian apa yang menjadi urgensinya kepemilikan BPJS Kesehatan untuk urus jual beli tanah, SIM, STNK, naik haji, umroh? Dan sejauh mana sosialisasi yang telah dilakukan oleh BPJS? Ya, pertama program JKNK sudah berjalan di tahun ke-9. Artinya tidak menjadi isu bahwa negara belum hadir terkait dengan jaminan sosial. Artinya masyarakat ini sudah 86% menjadi peserta BPJS Kesehatan. Lalu Presiden menerbitkan Impres 1 tahun 2022 dalam rangka untuk memastikan perlindungan ini dinikmati oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali. Jadi tidak ada isu lagi nanti kalau semua orang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan, maka perlindungan kesehatannya bergotong royong ditanggung secara bersama-sama atas kontribusi iuran. Kalau masyarakat miskin dan tidak mampu, tentu ada skema pemerintah di sana. Dijamin dalam penerima bantuan iuran, banyak ada kuota 96,8 juta jiwa yang disiapkan oleh pemerintah, bayaran iuran ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Jadi memang ini lebih kepada bahwa untuk lebih menata terkait dengan bagaimana kepesertaan program JKNKIS ini agar ekosistem itu bisa berjalan. Karena kalau dibiarkan saja menunggu tanpa ada upaya untuk mengajak masyarakat secara misalkan dengan ada syarat jual beli tanah, tentu akan sulit kalau hanya ditunggu dari kesadaran masyarakat. Jadi sebetulnya ini sudah di tahun ke-9, artinya harusnya tidak ada isu soal ada warga masyarakat yang tidak terjamin karena tidak memiliki biaya jaminan kesehatan. Itu Pak. Ya, kita tahu ini impres turun dari Presiden, kemudian diterbitkan nanti tanggal 1 Maret 2022. Tapi ini kan mendorong kemudian mengoptimalkan JKN ke depan. Apakah ada korelasi Pak Iqbal antara hak rakyat mendapatkan tanah dengan hak rakyat mendapatkan kesehatan, Pak Iqbal? Iya, jadi kalau kesehatan itu kebutuhan dasar kalau saya tidak salah di Undang-Undang Dasar ya. Kebutuhan dasar yang jamin negara tentunya bisa kontribusi seperti jaminan pembiayaan kesehatan yang dilakukan di negara kita. Jadi bukan, kalau mau dibilang tidak ada korelasi, tentu ada korelasinya Pak. Ketika dia misalkan membeli tanah jual beli, dia memiliki kemampuan finansial untuk melakukan transaksi itu. Kita tahu di mendaftar BPJS Kesehatan, kalau kita melihat di kelas 3 itu iurannya 42.000, 35.000 dari peserta, 7.000 dari pemerintah. Dan pemerintah tentu ingin agar program ini tetap berjalan dan kontribusi semua pihak menjadi suatu keniscayaan. Ini Impres 1 2022 memang yang menindaklanjuti pertama adalah Kementerian ATR BPN. Untuk aturan SIM dan yang lain perlu ditegaskan itu belum ada aturannya akan dilakukan kapan. Karena memang masih disusun terkait dengan bagaimana kebijakan di kedepannya seperti itu. Pak Trubus, bagaimana Pak Trubus? Sebelum mendapatkan tanah, warga harus punya standar kesehatan dengan mempunyai BPJS Kesehatan. Pandangan Anda seperti apa? Iya, menurut saya ini memang kebijakan yang membuat masyarakat itu merasa dipaksakan, ya kaget karena begini. Persoalannya jual beli tanah itu aturannya sangat rumit, Mas. Dimana kemudian dua hal. Yang satu pada proses transaksi sendiri kan sudah harus ada PPAT di hadapan PPAT, atau kalau nggak ada PPAT ya
harus ada lurah atau camat itu. Yang kedua tentu dari sisi keotentikan dokumen, ya kan, nama dokumen itu ya termasuk sertifikatnya. Nah, ada syarat-syarat material maupun formil. Nah, di situ ada perjanjian juga. Artinya secara keperdataan tentu di pasal 320 bahwa perdata itu juga ada kesepahaman, kesepakatan. Nah, karena itu dengan penambahan ini menurut saya memang karena waktunya sangat pendek gitu ya, masyarakat kaget. Nah, ini syarat ini harus dilakukan sekarang. Nah, ini menyebabkan pertanyaan-pertanyaan publik sebenarnya korelasinya apa kan, kemudian apa urgensinya, kemudian juga mempertanyakan ini kesannya kan mengada-ada gitu loh, Mas. Jadi karena itu menurut saya memang ini perlu dilakukan edukasi. Cuman persoalannya karena waktunya pendek ya tentu ini harus dilakukan dalam konteks bagaimana BPJS melakukan sebagai lembaga ya penataan tata kelolanya, penataan organisasi, dan bagaimana kemudian juga kedua terkait dengan layanan publiknya yang harus ditingkatkan sehingga masyarakat itu merasa tertarik untuk mengikuti apa yang dilakukan BPJS itu. Meskipun masyarakat ya tentu pada prinsipnya juga menyetujui karena pada akhirnya juga masalah kesehatan ini masalah yang krusial dan prioritas gitu. Jadi masyarakat ya, di dalam Undang-Undang 40 juga dijelaskan di situ, itu hal yang merupakan yang wajib, sifatnya mandatori gitu. Tetapi hanya persoalannya ketika dikaitkan dengan jual beli tanah itu kemudian masyarakat mempertanyakan gitu. Artinya kalau Anda memandang Pak Trubus kartu BPJS Kesehatan ini sebagai kartu sakti di masa depan? Iya, kalau itu karena kemudian semua aktivitas, semua kegiatan kan harusnya menggunakan BPJS ini sebagai syarat, artinya prasyarat di dalam sebuah entah transaksi tanah atau terkait dengan pengurusan sertifikat, bahkan di dalam sektor pendidikan juga nantinya peserta didik tenaga pendidik atau tenaga kependidikan termasuk di dalamnya peserta didik dalam satu satuan pendidikan juga harus wajib punya BPJS. Jadi artinya ini semuanya baik termasuk di dalam pengurusan SIM, SKCK, TNK maupun di dalam orang mau naik haji atau umroh gitu. Nah, ini semuanya kan diberlakukan, berarti ini ada membawa warna di mana kemudian ada membawa kesadaran lah masyarakat disiplin terhadap kesehatan. Ini pandemi Covid ini telah membawa paradigma di mana masyarakat harus sadar akan pentingnya kesehatan. Itu sebenarnya intinya di situ. Tetapi karena ini masalahnya kan masalah sosialisasi ya, di mana kemudian satu soal komunikasinya yang minim gitu kan. Kasusnya minim karena Inpres nomor 1/2002 itu kan baru diterbitkan dan ada salah satu dicoba mungkin pilot proyeknya itu di tanah itu ya, jual beli tanah kemudian apartemen. Nah, itu di diktum nomor 2 kalau nggak salah, diktum kedua angka 17 itu menyebabkan ada kewajiban permohonan itu harus disertai. Nah, ini permohonan ini apakah khusus pemohon saja dari pembelinya saja atau terkait dengan penjualnya juga. Saya rasa itu, Mas. Jadi ini memang harus ada informasi, komunikasi dan edukasi kepada masyarakat juga terkait dengan apa itu penting BPJS, karena masyarakat itu tidak semuanya juga anggota BPJS, sampai hari ini kan masih banyak yang belum. Jadi ini kewajiban juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutama di daerah kan, di desa-desa ataupun di perkampungan-perkampungan. Nah, ini juga menjadi hal yang perlu ke depannya itu bahwa BPJS melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat masyarakat itu makin trust terhadap BPJS itu sendiri. Saya rasa itu, Mas. Ya, baik. Saya tangkap poin Anda, Pak Trubus. Warga masyarakat harus didapatkan edukasi, sosialisasi karena timingnya terlalu pendek, terlalu singkat untuk penerbitan dari Inpres ini. Kemudian yang menjadi pertanyaan publik juga, Pak Iqbal, adalah bagaimana kesiapan dari BPJS Kesehatan atau pemerintah sendiri. Nantinya tentunya banyak sekali warga masyarakat yang akan mendaftar BPJS Kesehatan karena syarat berbagai aturan diterapkan. Tapi nanti dijawab setelah jeda Pak Iqbal dan juga Pak Trubus, nanti akan kembali ke Anda juga. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia News Hour.
kami lanjutkan kembali dialog kami bersama M. Iqbal Anas Ma'ruf selaku Kepala Humas BPJS Kesehatan dan juga Pak Trubus Rahardiansyah selaku pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti. Kita lanjutkan kembali Bapak-Bapak. Saya ke Pak Iqbal. Pak Iqbal, Anda punya waktu atau pihak Anda tentunya punya waktu singkat untuk sosialisasi. Tapi sejauh mana kesiapan dari BPJS Kesehatan dalam rangka pendaftaran dari banyak sekali warga masyarakat tentunya nanti akan mendaftar ke BPJS Kesehatan karena punya banyak aturan, Pak Iqbal? Ya, pertama Inpres nomor 1 ini mengamanatkan ke 30 kementerian lembaga termasuk gubernur, wali kota, bupati, Pak. Jadi BPJS Kesehatan tentu tidak sendirian untuk mengupayakan supaya edukasi publiknya masuk terkait dengan kebijakan pemerintah untuk memastikan pelindungan jaminan kesehatan. Terkait pendaftaran, tidak sulit sekarang. Kita bisa menggunakan WhatsApp Pak untuk mendaftar di BPJS Kesehatan dan bisa dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama sebetulnya, karena kita juga memastikan kekuatan kita. Yang ketiga perlu ditegaskan ke Pak Trubus bahwa kepesertaan JKN sudah 86%, Pak. Artinya secara jumlah, di sana ada kuota 96,8 juta penerima bantuan iuran. Klaster masyarakat miskin dan tidak mampu. Ketika kita misalkan jual beli tanah, dia masuk kategori yang mana begitu. Artinya proses ke notaris kan tidak tiba-tiba langsung diminta kartu dokumen yang Bapak sampaikan tadi. Seperti memotokopi KTP saja sebetulnya kalau dia sudah terdaftar di BPJS Kesehatan. Artinya secara prosedur kami memudahkan kepada peserta. Dengan pandemi, semua transaksi bisa dengan menggunakan aplikasi BPJS Kesehatan di mobile JKN, lalu disertakan nanti 14 hari dia bisa melakukan pembayaran iuran dan keaktifan. Impres ini tidak jahat sebetulnya, lebih kepada ingin memastikan bahwa semua punya kontribusi untuk bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat luas dengan bergotong royong untuk memastikan program ini berjalan. Kalau kita sepakat bahwa komunikasi harus ditegakkan, saya sepakat sekali dengan Pak Trubus, ini bagian dari mengedukasi itu. Di antara 30 kementerian lembaga, Kementerian ATR memang baru ini yang memang sudah menerbitkan surat ke wilayah BPN daerah untuk bisa memasukkan bahwa dokumen ini diperlukan untuk ini. Sebenarnya tidak menjadi isu bagaimana cara mendaftarnya sih Pak, karena kantor kami ada 127 ditambah kantor kabupaten sekitar 325, artinya kami siap untuk menerima karena semua BPJS hadir di semua kabupaten kota seluruh Indonesia. Terima kasih. Ya, Pak Trubus, tadi dikatakan oleh Pak Iqbal, ini sangat mudah sekali dalam pendaftaran BPJS Kesehatan. Tapi sejauh ini Anda melihat bagaimana dari akses kemudahan masyarakat untuk mendapatkan jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan ini? Iya, menurut saya memang selama ini itu belum optimal gitu kan, belum optimal dalam layanan. Sehingga banyak masyarakat masih punya persepsi, sebagian masyarakat kita masih berpersepsi negatif bahwa layanan BPJS itu belum memberikan rasa perlindungan, rasa aman lah, rasa nyaman dan rasa puas, itu masalahnya. Nah, sehingga ini menjadi catatan di mana kemudian diperlukan satu langkah komunikasi publik yang baik sehingga masyarakat meyakini atau ini masyarakat merasa bagian yang tak terpisahkan dari layanan kesehatan gitu. Ya, kemudian yang kedua memang karena sifat kebijakan Inpres nomor 1 ini sifatnya top down sehingga memang ini memaksa ada 30 kementerian dan lembaga untuk memberikan kesadaran kepada istilahnya memberikan aturan lah, regulasi kepada layanan publiknya agar di dalam pelayanan itu ada yang namanya keanggotaan BPJS gitu. Jadi sifatnya seperti fotokopi. Tetapi juga di dalam Inpres itu ada sanksi juga Mbak Mas yang harus dipahami, ada sanksi administrasi. Misalnya kalau nggak punya itu jangan dilayani lah. Ini juga ada hal yang perlu juga disampaikan kepada masyarakat sehingga pemahaman BPJS ini jangan sampai kemudian niatnya semua baik, tentu yang namanya kebijakan semua niatnya baik, tetapi kan persoalannya bagaimana proses-proses itu agar bisa diterima oleh masyarakat secara keseluruhan, secara utuh, dan apalagi jumlahnya tadi disampaikan oleh Pak Iqbal juga cukup banyak sudah keanggotanya 8% lah kira-kira aja. Jadi ini hal yang cukup mengembirakan, tetapi tentu ini dengan adanya Inpres ini kan makin masif masyarakat untuk mengurus BPJS dan dalam hal ini tentu BPJS harus meningkatkan layanan terutama bagaimana agar masyarakat merasa
merasa bagian tak terpisahkan dari layanan BPJS itu sendiri. Artinya bahwa kesehatan adalah hal yang utama. Yang lainnya menurut saya ini perlunya istilahnya kolaborasi partisipatif ya. Jadi di dalam kebijakan ini, Impres ini kan minim soal kolaborasi partisipatifnya, di mana kemudian bagaimana melibatkan masyarakat dalam hal pelaksanaannya nanti gitu. Karena apa? Karena sesungguhnya ketika Impres ini dikeluarkan memang sifatnya itu tiba-tiba gitu. Jadi tiba-tiba masyarakat terkejut, kaget itu kan meskipun sebagian menganggap ya itu hal yang wajar. Pada akhirnya masyarakat juga akan memahami bahwa itu sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintah agar masalah BPJS ini bisa diterima secara menyeluruh. Tetapi persoalannya kemudian memang perlunya keterlibatan ya tidak hanya RT RW tapi juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama juga, ormas-ormas, organisasi kepemudaan juga saya rasa juga harus dilibatkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya BPJS ini sehingga nantinya sampai target 2024 itu semuanya harus tercapai gitu. Artinya pemerintah kan Presiden dalam ini menargetkan 2024 semuanya BPJS ini bisa optimal lah kira-kira gitu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari layanan publik di Indonesia sehingga tidak terjadi praktek-praktek yang sifatnya memberikan nuansa di mana yang namanya BPJS ini dianggap sebagai sesuatu yang memberatkan, sesuatu yang sifatnya bernuansa kurang baik gitu. Saya rasa itu, Mas. Ya, Pak Iqbal, bagaimana menjawab dari temuan Pak Trubus tadi di lapangan kalau tidak ada kartu, tidak dilayani, apakah benar seperti itu kalau di lapangan Pak Iqbal? Ya, sebetulnya kita bisa mengambil ilustrasi untuk yang sudah terjadi ya. Saya memberikan fakta ini. Universitas mensyaratkan kepada mahasiswa baru untuk registrasi ulang, Pak. Dia diminta itu kartu BPJS-nya. Karena untuk memastikan bahwa ketika dia menempuh pendidikan, dia tetap bisa terjamin kesehatannya. Itu malah tidak menjadi isu yang digoreng soal bahwa ini harus menjadi dokumen yang dilengkapi. Lebih kepada bahwa sebetulnya Impres ini mendorong warga masyarakat sadar untuk bahwa terlindungi itu bisa dilakukan secara sama-sama dengan gotong royong semua pihak. Tidak harus dia berdiri sendiri membayar dengan uangnya sendiri. Karena kalau kita melihat konstruksi SDSN ini kan yang kaya membantu yang miskin, yang sehat membantu yang sakit, yang muda membantu yang tua. Kolaborasi bersama ini yang sebetulnya ditonjolkan oleh dalam Impres 1 ini. Terkait dengan misalkan apakah di masyarakat masih ada layanan yang dianggap stigmanya atau persepsinya kurang bagus, ya tentu itu menjadi tugas kami untuk memastikan bahwa layanan menjadi lebih baik. Kita mengurus ada 2.600-an rumah sakit yang bekerja sama, ada 23 ribuan vaskes tingkat pertama. Kalau Bapak bisa melihat bahwa bagaimana dinamika peningkatan iuran biaya dari tahun-tahun klaim ini tidak pernah menurun, Pak, terkait dengan pelayanan kesehatan. Ketika ada pandemi, memang terdampak lah, ada penurunan dan yang lain terkait klaim. Tetapi efeknya ketika pandemi menjadi normal kembali, tentu pembiayaan kesehatan menjadi isu. Lebih kepada sebetulnya, Pak, bagaimana kita memproteksi warga negara kita tidak sakit, tidak sendirian ketika sakit, lebih bersama-sama menghadapi ini. Kalau mahasiswa disyaratkan registrasi ulang itu nggak ada isu, Pak Trubus, nggak ada yang marah-marah dan yang lain, karena itu bagian untuk memproteksi mereka. Kalau kita belajar misalkan ke Australia, tentu tetap diminta itu harus punya BPJS-nya Australia supaya dijamin dan yang lain. Justru kita melangkah maju agar semua warga negara tanpa terkecuali nih yang bisa mendapatkan jaminan kesehatan. Soal layanan dan lain menjadi tugas kita bersama untuk meningkatkan, dan kami tentu sangat welcome untuk bisa diberikan kritik, saran, masukan sehingga program ini bisa menjadi lebih baik dan lebih bermartabat ke depannya. Ya, BPJS Kesehatan menjamin memproteksi dari jaminan kesehatan warga masyarakat yang punya kartu BPJS Kesehatan. Pak Trubus, saya penasaran apakah dengan negara-negara yang bisa Anda bandingkan dengan Indonesia, apakah benar ada seperti Impres yang diterbitkan 1 Maret 2022 nanti kalau harus ngurus SIM, STNK, SKCK, kemudian umroh haji, jual beli tanah harus punya kartu jaminan kesehatan atau BPJS Kesehatan, Pak Trubus? Iya, kalau misalnya di berbagai negara itu memang seperti yang pernah saya baca di
beberapa jurnal misalnya di Australia atau juga di Amerika Serikat, negara-negara maju memang ada itu syarat-syarat terkait dengan kesehatan itu. Jadi ada perlunya. Tetapi saya kurang tahu persis bagaimana untuk negara-negara yang kategori seperti di Malaysia atau di Korea Selatan itu sebagian juga ada yang menerapkan, tapi itu sifatnya kebanyakan juga opsional gitu, pilihan gitu ya, pilihan. Jadi tidak merupakan satu kewajiban ya. Kalau di Indonesia ini kan memang maunya sifatnya mandatori gitu, mandatori karena mandatori wajib, jadi semuanya harus mengikuti proses-proses itu, di mana kemudian persyaratan terkait dengan layanan kesehatan itu harus melampirkan yang namanya kartu BPJS, artinya fotokopi lah, fotokopi. Jadi dengan demikian maka yang kita adalah bahwa niat pemerintah ini memang menuju apa yang disebut Indonesia sehat gitu. Tetapi ada yang harus dilakukan karena Indonesia ini negara yang punya kekasan sendiri lah, setiap negara punya kebijakan sendiri dalam hal soal bagaimana meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya. Tentu Indonesia dengan cara yang sedikit memang ini kecenderungan ada dipaksakan, mungkin dipaksa ini tidak berarti negatif, memang sebuah negara hukum kita harus pakai aturan instrumennya itu. Tetapi memang ini persoalan masih polemik di masyarakat karena ini kan baru, terus belum waktunya ya, masalah waktu timing sama ini konsultasi publiknya itu. Jadi keterlibatan dialogis masyarakat ini yang belum gitu. Jadi ini yang kemudian masih ada persepsi-persepsi yang berkembang, meskipun nantinya secara bertahap akan otomatis masyarakat akan patuh, karena pada akhirnya kan ini kedisiplinan dan kepatuhan dari masyarakat itu kan yang akan dicapai oleh pemerintah dalam hal soal layanan BPJS misalnya. Tetapi secara internal BPJS memang tadi disampaikan sama Pak Iqbal ya bagus, itu artinya nanti harus ada pelayanan-pelayanan yang perlu ditingkatkan lah gitu ya, beberapa hal, dan juga pengawasannya bagaimana rumah sakit di dalam melayani keanggotaan warga yang sudah menggunakan kartu BPJS itu dalam layanan itu kan harus ditingkatkan. Kemudian juga harus diberikan semacam law enforcement, sanksi kan itu kepada istilahnya rumah sakit baik swasta maupun pemerintah nantinya kalau misalnya terjadi pelanggaran-pelanggaran. Jadi sanksi itu kan tidak mesti pidana, tapi sanksinya berupa teguran ataupun sanksi yang lainnya. Sehingga di sini layanannya tetap dalam proses, jangan sampai masyarakat itu merasa, oh kalau ini kelas 1 berbeda dengan kelas 2, kelas 3, misalnya seperti itu yang selama ini atau pernah terjadi kan seperti itu. Nah ini kedepannya tentu dalam hal ini pemerintah mengharapkan semua tidak ada lagi perbedaan-perbedaan itu dan semua dalam konteks yang saling dilayani. Nah, terutama untuk di daerah, memang daerah ini kan rumah sakitnya kebanyakan rumah sakit pemerintah ya, daerah ada, tetapi juga ada sebagian rumah sakit swasta. Lah ini bagaimana kolaborasi antara rumah sakit swasta dan rumah sakit daerah dalam hal menerima layanan masyarakat yang sudah gunakan kartu BPJS. Nah ini saya rasa lembaga BPJS nanti Pak Iqbal dan kawan-kawan yang harus memastikan itu semua ya dalam hal layanan itu, karena sekali lagi bahwa persoalan layanan ini kan sifatnya transaksional ya, transaksional dalam arti bahwa antara yang penerima manfaat dan pemberi manfaat ini harus sama-sama saling memahami. Dan yang kedua, menurut saya masyarakat kita ini sekarang kan masuk namanya era post-truth ya. Era post-truth itu masyarakat yang kurang mempercayai informasi-informasi yang disampaikan oleh lembaga-lembaga resmi gitu, seringkali formal gitu. Jadi masyarakat lebih percaya kepada namanya medsos atau ideologi keyakinan-keyakinannya sendiri. Nah inilah yang harus dipahami. Kalau zaman dulu masyarakat dilayani nggak puas itu hanya ngedumel-ngedumel, menggerutu-gerutu, marah-marah balik gitu ya. Tapi kalau masyarakat sekarang tidak berubah lah, larinya ke medsos. Nah jadilah viral. Nah ini jangan sampai kemudian nanti citra BPJS sebagai kelembagaan sampai di daerah nanti layanannya kemudian dinilai kurang bagus oleh masyarakat. Saya rasa itu, Mas. Baik. Tentunya aturan Impres nomor 1 tahun 2022 seperti yang dikatakan Pak Trubus ini dipaksakan tapi bermakna tidak negatif ya Pak ya. Diberikan pemahaman pada warga masyarakat agar lebih paham terkait dengan aturan ini. Dan saya tangkap juga dari Pak Iqbal, kartu BPJS Kesehatan jadi syarat urus dokumen, tentunya diminta edukasi dan sosialisasi yang lebih panjang mungkin ya Pak ya, timingnya belum tepat tadi kata Pak Trubus, agar masyarakat diberikan pemahaman yang luas terkait tujuan dari dan visi misi dari pemerintah ingin menjamin kesehatan nasional warga masyarakat. Terima kasih atas waktunya Pak Trubus Rahadiansyah selaku pakar kebijakan atau analisis kebijakan publik
Universitas Trisakti, dan juga ada Pak M. Iqbal Anas Ma'ruf, Kepala Humas BPJS Kesehatan. Selamat siang, salam sehat Bapak-Bapak. Selamat siang, Pak Trubus, selamat siang. Ya, Pak Zahan, terima kasih, sampai ketemu lagi.